Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalim alal asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hari ini agenda adalah membahas soal-soal pilihan ganda ya. Meskipun ada pilihan gandanya, kita coba bahas bareng-bareng untuk persiapan UTS. Oke. Masih mengenai nilai mutlak ya, persamaan atau pertidaksamaan. Yang tentunya nanti di sini diselesaikan dengan eh, sesuai kaidah atau sifat-sifat dari nilai mutlak itu sendiri. Oke. Yang pertama, jika X ya, mutlak X sama dengan 2, ini, maka nilai X yang memenuhi adalah, nah penyelesaiannya bagaimana? Karena nilai mutlak itu memiliki nilai awal ya, atau variabel awal itu bisa saja X ya, X itu sama dengan A ini berarti kan X itu bisa ini, bisa min X ya. Nah ini contohnya apa? Ketika kita bicara eh, nilai 2 kuadrat sama dengan 4. Nah min 2 kuadrat ya itu juga sama dengan 4. Artinya di dalam sini itu hasilnya akan selalu dipositifkan ya. Jadi misalkan di sini itu 2, ya di sini itu juga 2. Di sini min 2, di sini juga 2. Jadi makanya X-nya itu bisa minus, bisa plus ya. Bisa positif, bisa negatif. Oke. Nah, untuk penyelesaiannya bagaimana? Nah, sesuai definisi nilai mutlak maka diperoleh. Nah, untuk X lebih dari 0, ya, lebih dari atau sama dengan 0, maka X sama dengan 2 ya. Dan untuk X kurang dari 0 atau bilangan negatif, maka min X tadi itu ya sama dengan 2 atau X kalau digeser ke kiri kanan minusnya pindah ke 2 ya, X sama dengan minus 2. Ya. Jadi nilai X yang memenuhi adalah yaitu tadi 2 atau min 2. Jadi jawabannya adalah yang C ya, min 2 atau 2. Oke. Kemudian berikutnya eh, himpunan penyelesaian dari 2X tambah 3 sama dengan 9 adalah nah sama. Di 2X sama 2X tambah 3 ini bisa dalam kurung positif atau negatif ya sama seperti tadi ya. X-nya itu bisa minus, bisa plus ya. Bisa positif, bisa negatif. Meskipun di sininya tetap harus positif karena mutlak itu apapun hasil dari bilangan yang dimutlak itu nilainya harus tetap positif. Nah, jawabannya bagaimana? Alternatif penyelesaiannya di mana 2X tambah 3 sama dengan 9 sesuai definisi nilai mutlak maka diperoleh ya untuk X lebih dari 0 atau sama dengan 0 maka 2X tambah 3 sama dengan 9 ya, ini yang bagian yang positif. Nah 2X sama dengan 9 kurangi 3 karena 3-nya itu geser ke sini jadi negatif. Setelah itu 2X sama dengan 9 kurangi 3 adalah 6. Nah, X sama dengan 3. Nah, ini yang positifnya. Yang untuk kurang dari 0 ya, berarti yang negatif. X kurang dari 0, maka ini dikasih tanda minus. Ya, minus 2X tambah 3 sama dengan 9. Nah, kemudian minus 2X, ya, minus kali plus kan ya. Jadinya minus. Ya. Terus min kali apa ini? Min kali plus lagi juga jadinya minus ya. Jadi jadinya min 2X min 3 sama dengan 9. Kemudian
min 2X sama dengan 9 tambah 3. Karena min 3-nya ditaruh di sini, dipindah geser ke ruas kanan. Jadinya adalah min 2X sama dengan 12. Kemudian X sama dengan 12 dibagi min 2 sama dengan min 6. Ya, itu untuk jawaban nomor 2 adalah yang memenuhi itu himpunan penyelesaiannya adalah X-nya itu 3 dan min 6. Berarti jawabannya adalah yang ini ya, yang A ya. Min 6 dan 3. Ini jawabannya yang A. Berikutnya, jika 2X tambah 3 sama dengan 5 ya. Jika mutlak 2X tambah 3 sama dengan 5, maka nilai X yang memenuhi adalah, nah ini sepertinya sama dengan yang di atasnya ya. Ada dua penyelesaian sama seperti tadi, cuman ini prinsipnya ya sama ya, sebenarnya prinsipnya sama, hanya ini modelnya yang beda. Kalau di sini 2X tambah 3 sama dengan 5 ya. Kemudian 2X sama dengan 5 min 3 karena 3-nya pindah ke kanan jadinya mengurangi 5 ini ya. Kemudian 2X sama dengan 5 kurangi 3 itu 2. Nah, kemudian X sama dengan 2 dibagi 2 sama dengan 1. Untuk yang positifnya, untuk yang X lebih dari atau sama dengan 0. Ya, untuk yang X kurang dari 0 bagaimana? Nah, berarti seperti ini. Ini sebenarnya sama, ini sebenarnya bisa aja ya. 5-nya ini nggak usah dikasih min, nggak apa-apa, tapi minnya ditaruh di kiri. Tapi nanti sama aja, hasilnya sama seperti ini. Ya, cuma ini divariasi aja. Sekarang yang dijadikan minus itu yang hasilnya ya, yang sebelah kanan. Tapi nanti juga sama jawabannya. Ini di sini 2X tambah 3 sama dengan min 5, di mana 2X sama dengan plus 3-nya pindah ke sini menjadi min, berarti min 5 dikurangi min 3, itu sama dengan 2X sama dengan min 5 kurangi min 3, kemudian 2X sama dengan min 5 kurangi min 3 itu adalah min 8, berarti X-nya sama dengan min 8 dibagi 2, yaitu sama dengan minus 4. Sama dengan minus 4. Jadi penyelesaiannya adalah minus 4 dan 1. Jadi jawabannya berarti yang B. Ya, minus 4 dan 1. Teman-teman barangkali ikut mengoreksi juga, barangkali ada yang salah. Oke ya, nah berikutnya yang nomor 4. Nilai yang memenuhi persamaan 2X min 6, mutlak 2X min 6 sama dengan min 2 adalah. Nah, ini di sini eh, jawabannya variasi ya, jadi pertanyaan jebakan. Ingat ya, bahwa bilangan mutlak, hasil dari semua yang dimutlakan itu tidak boleh negatif, harus selalu positif. Maka karena ini hasilnya negatif, berarti tidak ada yang memenuhi. Jawabannya yang E ya. Sesuai definisi terdapat nilai X yang memenuhi persamaan nilai mutlak C lebih dari itu sama dengan 0. Karena C-nya itu kurang dari 0 atau minus ya, maka tidak ada nilai X yang memenuhi persamaan ini. Tidak ada, ya. Tidak ada bilangan mutlak itu hasilnya negatif. Oke, itu ya. Nomor 5. Himpunan penyelesaian dari 4X min 2 sama dengan X tambah 7 adalah, ini juga ada banyak cara, bisa dikuadratkan, bisa langsung juga bisa. Kalau di sini langsung ya. Jadi langsung ya hitung seperti persamaan biasa ya. Simbol mutlaknya itu dihilangkan. Dan hasilnya adalah 4X min 2 sama dengan X tambah 7. Ya. Kemudian X sama dengan nanti kan min 2-nya pindah ke sini itu menjadi plus ya. Menjadi 9. Menjadi 9 ya, atau kita tulis di sini aja supaya lebih enak. Ini kan belum dijabarkan ya. Kita tulis ulang di sini, di mana 4X min 2 sama dengan X plus 7
Berarti di sini 4X, X-nya yang sini pindah ke kiri menjadi min, 4X min X sama dengan yang ini min 2-nya pindah ke sana menjadi plus 7 ditambah 2, kemudian 4X kurang X itu 3X sama dengan 7 tambah 2 itu 9. Berarti X-nya adalah 9 dibagi 3 sama dengan 3 untuk X yang pertama. Nah, untuk X yang kurang dari 0 atau negatif, ya tinggal diminuskan saja. Ya, kita hapus dulu. Tinggal diminuskan. Berarti di sini itu jadinya 4X min 2 sama dengan min X plus 7. Kita jabarkan 4X min 2 sama dengan ini min kali X berarti min X. Ini juga jadi min 7 ya. Ini ya. Nah, kemudian 4X, ini X-nya pindah ke sini jadi positif, berarti jadi X ya. Dan ini sama dengan min 2-nya pindah ke sini, itu menjadi min 2, maaf, 2 ya menjadi 2 ya. Sebentar. 2 min 7, ini ya. 2 min 7. Ini kan 5X ya. 4X tambah X kan 5X ya. 5X sama dengan 2 kurangi 7 adalah min 5. Berarti X sama dengan min 5 dibagi 5. X sama dengan min 1. Berarti himpunan penyelesaiannya itu 3 atau 1. Atau min 1, maaf ya. Ya itu. 3 atau min 1. Oke, itu jawabannya ada yang di mana? Jawabannya ada di sini ya, yang A. Maaf. Ini ya min 1 dan 3 ya. Min 1 dan 3. Oke. Soal berikutnya yaitu nilai X yang memenuhi 3X min 6 kurangi X tambah 2 sama dengan 0 adalah. Nah, ini jawabannya ya soalnya bersama seperti tadi ya. Di yang 0 ini dipindah ruas ya. Yang 0 ini diisi ya, 0-nya diganti dengan menjadi 3X min 6 ya. Mutlak 3X min 6 sama dengan mutlak X plus tambah 2. Nah, ini kalau ini pakai model dikuadratkan dulu ya. Dikuadratkan dulu, yang ruas kiri dikuadratkan, yang ruas kanan dikuadratkan. Karena untuk menghindari bilangan yang negatif ya. Nah, 3X min 6 kuadrat sama dengan X tambah 2 kuadrat. Nah, kemudian di perkalian ya, seperti biasa ini jadinya 9X kuadrat min 36X yang sisi kiri ini tambah 36 ya. Ini kalau dijabarkan lagi seperti ini ya perkaliannya ya. Jadi supaya teman-teman mungkin untuk perkalian bilangan yang ini ya. Ini itu kan kenapa bisa langsung itu berarti kan gini. 3X min 6 kali 3X plus 6 gitu ya. Sama dengan X plus 2 kali X plus 2. Nah, jadilah bilangan di bawah ini ya. Karena ini kan 3 kali 3 itu kan 3 kali 3X sama dengan 9X kuadrat. Kemudian 3X kali 6 ya. Itu kan berarti kan 18 ya. 18X ya. 18X kan gitu. Ini juga dikalikan lagi seterusnya ya sampai hasilnya nanti seperti ini ya. 9X kuadrat min 36 min 36X plus 36 sama dengan X kuadrat tambah 4X tambah 4. Kemudian disederhanakan dibagi 8 ya. Masing-masing ruas dibagi 8. Nah, atau ini dihitung dulu ya, mohon maaf ya. Ini dihitung dulu ya.
Kenapa bisa jadi 8X itu di ya seperti biasa dihitung seperti tadi ya, yang ruas yang sama itu di bisa mengurangi, bisa dikalikan kan kelihatan 9X kuadrat kurangi X kuadrat itu kan 8X kuadrat. Kemudian yang 36X min 36X dikurangi 4X berarti kan min 40X ya, karena ini pindah ke sini kan. Nah, kemudian yang 36 ya 36 dikurangi 4 jadi 32. Kemudian hasilnya ini dibagi 8 ya, supaya lebih sederhana. Jadinya adalah X kuadrat min 5X tambah 4 sama dengan 0. Kemudian difaktorkan menjadi X min 4 dan X kali X kali X min 1 sama dengan 0. Hasilnya X sama dengan 4 ya, atau X sama dengan 1. Kan X-nya itu berarti kan min 4 ya, atau X sama dengan 1. Jadi nilai X yang memenuhi persamaan untuk mutlak 3X min 6 kurangi mutlak X tambah 2 sama dengan 0 adalah X sama dengan 4 atau X sama dengan 1. Kita cari jawabannya ada di sebelah mana. Kita hapus dulu supaya lebih rapi. Kita lihat jawabannya ada di sebelah mana tadi? 4 atau 1 ya, 4 atau 1. Berarti ini ya, yang B. B jawabannya. Yang berikutnya yang nomor 7, himpunan penyelesaian dari mutlak X tambah 7 per 2X min 1 sama dengan 2 adalah, nah ini berarti dipindah ruas saja, sama aja. Alternatifnya bagaimana? Nah ini sesuai dengan berdasarkan sifat-sifat pertidaksamaan nilai mutlak diperoleh, ininya dihilangkan ya, untuk mutlaknya bisa dihilangkan, jadi X bisa dipisah jadi 2 ya. Mutlak X tambah 7 per mutlak 2X min 1 sama dengan 2. Nah, kalau sudah seperti ini, mutlak X tambah 7 sama dengan 2. Nah, ini 2X min 1-nya pindah ke ruas kanan, ya, jadi 2 kali 2 kali mutlak 2X min 1. Kemudian X mutlak X tambah 7 tetap sama dengan ini 2 kali 2 itu bisa dikalikan ya, 2 kali 2X sama dengan 4X ya. Terus 2 kali min 1 sama dengan min 2. Berarti di sini menjadi mutlak 4X min 2. Nah, berikutnya sama seperti tadi, dikuadratkan ya, dikuadratkan ya, sama seperti soal sebelumnya, ini sama seperti atas, X dikuadratkan, jadi X tambah 7 kuadrat sama dengan 4X min 2 kuadrat. Sama seperti saya yang tadi, ini dikalikan dulu ya, X tambah 7 kali X tambah 7 sama dengan 4X min 2 kali 4X plus 2 gitu ya. Hasilnya ini nanti kembalikan lagi ke sisi kiri ya, menjadi pengurangnya berarti ya. Berarti nanti menjadi X ya. Ini kan menjadi gitu apa namanya? Yang ini agak membingungkan ya. Kalau teman-teman agak bingung, mungkin bisa saya tulis ulang saja. Kenapa hasil ini, yang ini bisa seperti ini ya. Jadi ini saya tulis lagi di sini. X kuadrat tambah 14X tambah 49. Maaf, ini aja ya. Eh, saya tulis di anotasi yang lebih luas saja. Ini urutan di sini agak kurang nyaman. Mungkin bisa saya stop dulu. Saya tulis ulang di sini di whiteboard biasa. Nah, ini. Jadi saya tulis ulang lagi ya. Untuk ruas kiri kan X. Ini, nah ini. Alhamdulillah. X kuadrat tambah 14X tambah 49 ya sama dengan 16X kuadrat min 16X tambah 4 ya. Nah, supaya ruas kirinya ini menjadi 0, berarti di sini
Yang ruas kanan ini pindah ke kiri semua, berarti menjadi X kuadrat dikurangi 16X ya. Ini kan 16X-nya positif menjadi negatif di sebelah kirinya. Kemudian ditambah 14X ya. 14X ini min 16X ke sini menjadi positif, ditambah 16X ditambah 49 dikurangi 4 ya. Karena ini plus 4 pindah ke kiri jadi min 4 sama dengan 0. Ini kan X kuadrat kurangi 16. X kuadrat adalah min 15X kuadrat ditambah 14 tambah 16X adalah 30X ya. Kemudian ditambah 49 kurangi 4 adalah 45 sama dengan 0. Itu ya. Semoga lebih bisa untuk menjelaskan. Nah, ini supaya ini depannya ini jangan negatif, kita kalikan dengan negatif ya. Kita kalikan dengan negatif. Jadi seperti ini jadinya. Negatif. Nah, kalikan negatif X kuadrat tambah 30X tambah 45 sama dengan 0. Berarti ini min ketemu min menjadi plus 15X kuadrat ditambah min ketemu plus menjadi 30. Maaf ya. Maaf. Ini harusnya menjadi negatif ya, menjadi min 30X. Ini juga plus ketemu negatif menjadi min ya. Min 45. Jadilah persamaannya seperti ini. Oke ya. Nah, setelah ini nanti dilanjutkan yang tadi. Ini saya stop share dulu, kemudian saya share yang tadi. Nah, ini kita sederhanakan masing-masing ruas dibagi 15, jadinya adalah menjadi X kuadrat, ya 15 bagi 15 kan 1 ya, jadi tinggal X kuadrat min 30 bagi 15 itu 2, jadi min 2X, 45 dibagi 15 itu sama dengan 3. Ini min ya, min 45 bagi 15 sama dengan min 3. Jadinya persamaan akhirnya adalah X kuadrat min 2X min 3 sama dengan 0. Kemudian difaktorkan ya, menjadi X min 3 sama dengan X plus 1 sama dengan 0. Hasilnya X sama dengan 3 dan atau X sama dengan min 1. Jadi penyelesaian dari mutlak X7 bagi 2X min 1 sama dengan 2 adalah min 1 dan 3. Ini ada di min 1 dan 3. Itu ya, min 1 dan 3 adalah B ya. Yang B ini. Oke. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan apa ini? Persamaan 2X min 5 sama dengan 3 tambah 2 mutlak 7 min X. Gimana? Oke, ya, sama seperti tadi, berarti ini dikuadratkan ya. Dikuadratkan, yang sini menjadi 2X min 5 kuadrat sama dengan 3 tambah 2 mutlak 7 min X dikuadratkan. Jadi itu ya. Ya, jadi ini dikuadratkan semua. Nah, kemudian di sini dikuadratkan, itu hasilnya seperti ini ya. Berarti kan 2X min 5 kali 2X plus 5. Ya. Jadi hasilnya adalah 4X kuadrat min 20X plus 25. Sama dengan di sini juga sama dikuadratkan ya. Menjadi 9 tambah 12 mutlak 7 min X tambah 4 kali 49 min 14X plus X kuadrat ya. Nah, kemudian di sini dikalikan, di sini masih tetap, di sini tetap, di sini dikalikan ya 9 tambah 12 kali 7 berarti 84 ya, 84 kemudian 12 kali min X sama dengan min 12X tambah 4 kali 49 itu 196, 4 kali min 14 itu sama dengan min 56, kemudian 4 kali X kuadrat sama dengan 4X kuadrat. Kemudian 4X masih tetap ya, masih kuadrat min 20X tambah 25, yang sini dijumlahkan ya semuanya.
menjadi 289 min 68x tambah 4x kuadrat. Jadinya ini taruh ruas kiri ya, supaya nanti ini bisa 0. 4x kuadrat kurangi 4x kuadrat 0. Dan min 20 ditambah 68 itu adalah 48x. Kemudian plus 25 dikurangi ya. 289 kurangi 25 itu plus 264. Ya, mohon maaf ini ada kesalahan tanda. Harusnya ini kan plus 25 dikurangi 289 itu menjadi min 264 sama dengan 0. Kemudian dibagi 12 semua ya. Di ruas kiri ini 48 dibagi 12 itu jadi 4. Min 264 dibagi 12 menjadi 22. Jadinya berarti di sini nggak tertulis ya. Oke, saya jelaskan di sini menjadi persamaannya menjadi sini ya, menjadi 4x min 22 sama dengan 0. Kemudian x 4x sama dengan sama dengan 22 ya, karena min 22 pindah ke ruas kanan. X sama dengan 22 bagi 4 atau 11/2. Jadi jawabannya adalah 11/2. Oke ya. 11/2. Jawabannya ada di ini ya, yang A. Ketemu ya. Lumayan panjang nih. Kemudian ada soal cerita, yaitu perhatikan gambar berikut, gambar 5 di sini. Sebuah perusahaan sudah mendirikan minimarket A di kilometer ke-20 pada suatu jalan dan minimarket B di kilometer ke-50 pada jalan yang sama. Satu di sini, satu di sini. Jika perusahaan menginginkan minimarket perusahaan tersebut ingin mendirikan sebuah minimarket lagi di jalan tersebut. Jika perusahaan menginginkan minimarket yang baru, ini ya, memiliki jarak lebih dari 20 km, terhitung dari minimarket B, berarti di sini ya. Pada kilometer berapakah minimarket yang baru mungkin didirikan? Berarti bisa di sebelah kiri, sini ya, sebelah kanannya itu ya. Berarti bisa ada ataunya, berarti ada ataunya di sini ya. Nah, kita masukkan ke formulasi matematisnya. Diketahui minimarket B terletak pada KM 50 ya, di sini ya. Kemudian misalkan X menyatakan letak minimarket baru pada jalan tersebut karena minimarket ini dibangun dalam jarak lebih dari 20 km terhitung dari minimarket B, maka kita peroleh pertidaksamaan mutlak itu menjadi mutlak X min 50 lebih dari 20. Nah, tadi lebih jarak lebih dari 20 km ya, berarti ke sini bisa ke sini 20, bisa ke sini 20 kan, seperti itu ya. Nah, kemudian berdasarkan sifat persamaan nilai mutlak diperoleh X min 50 ya. Ini berarti kan yang ini ya. Nah, yang ini jika X mutlak X lebih dari A, itu jawabannya ada 2. X bisa lebih kecil dari min A atau X bisa lebih besar dari min A. Nah, makanya kita masukkan ke sini. Yang lebih kecil dari min A itu berarti yang ini ya. Nah, ini X min 50 kurang dari min 20. Jadi X itu berarti kurang dari 30. Kemudian yang X min 50 lebih dari 20 ya, itu sama dengan X lebih dari 70. Karena ini min 50-nya kan pindah ke sini jadi positif ya. Jadinya plus, berarti X lebih dari 70. Ini juga sama ya. X min 50 lebih kecil dari X, lebih kecil dari min 20 ya. Min 50-nya pindah ke sini menjadi positif. Jadi X sama dengan
min 20 tambah 50 menjadi 30, berarti X lebih kecil dari 30. Oke ya. Nah, jadi minimarket tersebut dapat dibangun di jalan dengan letak kurang dari KM 30 atau lebih dari KM 70. Berarti kurang dari KM 30 itu berarti di sini. Ini misalkan 30 di sini, berarti bisa di sini, bisa di sana yang lebih dari 70. Oke, jawabannya berarti yang D ya. Berikutnya, yang terakhir kayak ini. Ketinggian normal permukaan air Sungai Bengawan adalah 120 cm. Ketinggian permukaan air Sungai Bengawan dapat berubah-ubah pada musim kemarau atau musim penghujan. Jika penyimpangan ketinggian permukaan air sungai tersebut kurang dari 11 cm, ya, penyimpangan ya, maka interval ketinggian Sungai Bengawan adalah, nah ini berarti kan kurang dari, kuncinya di sini kurang dari. Nah, kita lihat di kaidahnya ya. Kalau kurang dari itu berarti seperti ini bentuknya ya, di persamaan pertama ini, mutlak X kurang dari A, berarti jadinya min A lebih kecil dari X, lebih kecil dari A. Jawabannya nanti seperti ini. Nah, ini berarti kan dimasukkan ke sini ya. Nih. Diketahui ketinggian normalnya adalah 120 cm dan penyimpangan ketinggian itu kurang dari 11 cm. Misalkan X menyatakan ketinggian air yang mungkin tercapai dalam satuan cm, kita peroleh seperti kesamaan nilai mutlaknya adalah sebagai berikut. Mutlak X minus 120 kurang dari 11. Ya. Berdasarkan sifat kesamaan nilai mutlak yang tadi itu, berarti ini kan min 11 ya, kurang dari X min 120 kurang dari 11. Nah, kemudian untuk menyeimbangkannya bagaimana supaya ini itu bisa tinggal X saja di tengah sini. Berarti tambahkan 120 pada ketiga ruas supaya imbang ya, sehingga menjadi min 11 tambah 120 itu 109 kurang dari X min 120, karena ini ditambah 120 jadi 0 ya, X tambah X min 0, berarti jadinya tinggal X di sini. Kemudian kurang dari 11 ditambah 120 menjadi 131. Jadi interval ketinggian air di Sungai Bengawan adalah antara 109 cm dan 100 atau sampai 131 cm. Jawabannya berarti yang D. Oke, mungkin pembahasan kali ini sampai di sini. Semoga bermanfaat ya. Lumayan ya, karena beberapa harus dijabarkan terlebih dahulu karena memang butuh penelitian ya. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Selamat pagi, salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.